sini saya akan membahas materi tentang ekuivalensi NFA ke DFA dari mata kuliah Teori dan Bahasa Automata. Materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai pengertian DFA dan juga NFA. Apa sih DFA? DFA adalah Deterministic Finite Automaton, mesin hingga atau finite state machine yang untuk setiap input dari suatu state hanya memiliki satu kemungkinan transisi. Tidak memiliki transisi atau epsilon alias transisi tanpa input. Mudah diimplementasikan karena jalurnya jelas. DFA hanya diperbolehkan satu transisi pasti untuk setiap simbol input dari adanya suatu state. Pengertian dari NFA. NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton yaitu mesin hingga yang dapat memiliki lebih dari satu transisi untuk input yang sama dari sebuah state. Dapat memiliki transisi atau epsilon yaitu berpindah state tanpa membaca simbol input terlebih dahulu. Lebih fleksibel dan ringkas secara representasi, NFA memungkinkan adanya beberapa transisi untuk satu simbol input dari suatu state atau termasuk transisi epsilon yaitu transisi tanpa input. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu tentang ekuivalensi NFA dan juga DFA. Ekuivalensi di sini berarti setiap bahasa yang dapat dikenali oleh sebuah NFA juga dapat dikenali oleh sebuah DFA. Begitu juga sebaliknya. Artinya, meskipun struktur internal NFA dan juga DFA berbeda, mereka sama kuat dalam hal kemampuan untuk mengenali bahasa yang regular. Materi yang ketiga yaitu tentang teorema. Untuk setiap NFA, terdapat DFA yang ekuivalen yang mengenali bahasa yang sama. Ini adalah bagian penting dalam teori automata yang membuktikan bahwa non-determinisme tidak menambah kekuatan pengenalan bahasa untuk suatu bahasa yang reguler. Materi yang keempat yaitu proses konversi NFA ke DFA atau subset contraction or power lancet contraction. Yang pertama, kita menentukan state awal dari DFA. Ini adalah a closure dari state awal NFA jika NFA memiliki transisi. Yang kedua, buat state-state DFA. Setiap state DFA merupakan himpunan atau subset dari state-state NFA. Jadi, kalau NFA mempunyai n state, maka DFA bisa punya hingga 2 pangkat n state. Menentukan transisi. Untuk setiap state dalam DFA dan simbol input, harus digabungkan semua kemungkinan transisi dari semua state dalam subset tersebut di suatu NFA. Jangan lupa menghitung a closure jika ada transisi epsilon. Menentukan state akhir DFA. Jika subset dari state NFA mengandung state akhir NFA, maka subset tersebut menjadi state akhir dari DFA.
Proses konversi dari NFA ke DFA dilakukan menggunakan algoritma subset contraction atau power reset contraction, di mana setiap state dalam DFA merepresentasikan sebuah subset dari state-state NFA. Transisi dalam DFA dibangun berdasarkan gabungan kemungkinan transisi dari NFA. Tujuan konversi NFA ke DFA untuk keperluan implementasi, karena DFA lebih mudah diimplementasikan secara langsung atau tidak membutuhkan backtracking. Untuk membuktikan bahwa kelas bahasa yang dikenali oleh NFA dan DFA adalah sama, yaitu sama-sama bahasa reguler. Materi yang kelima yaitu contoh singkat. Misal NFA memiliki state Q0 dan Q1. Transisi yang pertama, Q0 menuju A lalu berakhir di Q0. Yang kedua, Q0 menuju A lalu berakhir di Q1. State awalnya Q0 dan state akhirnya adalah Q1. Karena ada dua transisi dari Q0 dengan input A, ini adalah nilai NFA. Setelah konversi, DFA memiliki state seperti Q0, Q0 dan Q1, lalu Q1 dan sebagainya. Setiap state DFA merepresentasikan kemungkinan state-state dari adanya NFA. Kesimpulan dari materi ekuivalensi NFA ke DFA yaitu NFA dan DFA sangatlah ekuivalen secara kekuatan bahasa atau sama-sama mengenali bahasa yang reguler. NFA lebih fleksibel, namun lebih sulit diimplementasikan secara langsung. DFA lebih deterministik dan mudah diimplementasikan, tapi bisa lebih kompleks dalam jumlah state. Subset contraction memungkinkan konversi sistematis dari NFA menuju DFA.